Pasti banyak-banyak bos besar yang sangat suka sama kamu. Kala malam tiba, suasana semakin hening dan tenang. Seperti biasa saya ngopi kapal api hitam dan udut jarum coklat sambil bengong. Dan ketika bengong lewatlah sosok kuntilanak lalu terbang. Kemudian saya berpikir dan menghubungkan antara kopi, udut dan kuntilanak. Terlintas dalam pikiran saya, kuntilanak adalah seorang wanita. Dan mengapa rokok di tangan seorang wanita memiliki pandangan yang buruk? Jika kita perhatikan, rata-rata wanita yang merokok biasanya dipandang sangatlah negatif oleh masyarakat. Yang padahal di zaman dulu atau tahun era 2000-an ke bawah, iklan-iklan produk rokok menggunakan wanita sebagai promosinya. Di sini saya cukup keheranan dan saya pun berpikir mengapa alasan ini bisa terjadi. Dengan rasa penuh penasaran, akhirnya saya main ke stasiun Bandung di malam hari dan mencari wanita yang sedang ngudud atau merokok. Di sini saya bertemu dengan beberapa wanita malam yang sedang merokok dan bertanya kepada mereka, bukan harga ya, tapi kenapa mereka udud? Yang pertama, mereka menjawab merokok membuat mereka rileks dan tenang karena beberapa hal atau masalah kehidupan. Memang hal ini cukup masuk akal karena saya juga merasakan sendiri. Ketika saya berpikir keras, contohnya bikin video dan saya pusing, lalu ngudut seketika ide-ide muncul berdatangan. Jika kalian perhatikan juga dan sesekali mengunjungi tukang servis HP, maka kalian akan melihat bahwa meja yang mereka gunakan banyak sekali bekas sundutan rokok. Ini menandakan bahwa rokok juga memberikan efek yang cukup signifikan terhadap mood setiap orang. Rasa pusing dan stres biasanya sedikit berkurang akibat merokok. Entah memang ada efek medisnya atau hanya sekedar sugesti saja bagi seorang perokok. Namun hal ini memang terjadi. Di sini saya menonton sebuah video milik Adera yang membahas mengapa rokok bisa memberikan efek rileks. Dan dalam video tersebut ada beberapa hal yang cukup menarik soal sugesti dan gerak napas dada dan perut. Biasanya setiap manusia bernapas yang bergerak adalah dada atau paru-paru. Sedangkan ketika merokok yang bergerak biasanya lebih dominan adalah perut. Hal ini memberikan efek rileks terhadap tubuh. Untuk lebih jelasnya kalian bisa tonton video di Adera ya. Kemudian di sini saya juga bertanya kepada wanita mengapa mereka merokok. Di sini juga ada sebuah hal yang cukup menarik. Di sini wanita malam berbicara bahwa merokok juga untuk menghilangkan rasa bosan sambil menunggu pelanggan datang. Selain untuk hal tersebut, alasan kesehatan juga menjadi faktor utama. Jika kalian perhatikan, wanita malam biasanya merokok rokok yang ada rasanya atau mint. Alasan tersebut juga menjadi faktor utama mengapa rokok dipercaya bisa menyebabkan gangguan kehamilan atau dipercaya sulit untuk mendapatkan anak. Atas hal tersebut, wanita malam sering melakukan hal tersebut karena dapat membantunya mencegah kehamilan ketika mendapatkan pelanggan. Di sini saya tidak akan mengganggu pekerjaan mereka karena malu sudah bertanya banyak, akhirnya saya jajan juga. Aduh. Setelah apa yang saya lakukan atau melakukan survei, maka sudah jelas pandangan seorang wanita ketika merokok memang sangatlah negatif di masyarakat. Memang tidak semua wanita yang merokok berkelakuan buruk, melainkan hanya pandangan yang sudah melekat di masyarakat saja. Dan memang fakta tersebut terjadi di berbagai tempat. Namun hal ini terjadi kepada wanita di tahun 2000-an ke atas. Sedangkan di tahun 2000-an ke bawah, rokok digunakan oleh wanita karena memang keperluan layaknya pria atau saya. Mengapa saya berbicara demikian? Karena di sini nenek saya juga ngerokok atau ngudud ya sudah sangat lama sekali hingga almarhum ya kemarin, tahun kemarin si nenek maut. Nenek saya berbicara bahwa rokok yang dihisap wanita bukanlah menandakan bahwa wanita tersebut buruk atau sebagainya, seperti yang sekarang, melainkan kebiasaan layaknya seorang pria di zaman dulu. Ini juga mengapa alasan beberapa produk rokok ada wanitanya yang membintangi produk mereka dalam iklan. Bahkan di zaman sekarang iklan rokok sudah tidak diperbolehkan secara langsung memperlihatkan produk mereka, melainkan hanya menampilkan nama produk mereka dan jenisnya saja. Kalian sering sekali melihat beberapa iklan rokok yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan rokok, melainkan seperti jalan-jalan atau sebagainya, namun tercantum beberapa nama atau merek dan jenisnya saja. Dengan demikian saya cukup yakin mengapa wanita dipandang buruk ketika merokok, karena memang pada dasarnya wanita yang merokok biasanya adalah wanita kurang baik seperti pemandu lagu, mucikari dan sebagainya. Saya tidak peduli dengan rokok atau pekerjaan mereka karena hidup mah masing-masing ya. Di sini saya hanya penasaran saja mengapa pandangan masyarakat memandang wanita yang merokok adalah wanita nakal.
Dengan sedikit penjelasan atau obrolan tongkrongan tersebut, kita semakin mengerti mengapa wanita dipandang buruk jika merokok. Sebenarnya banyak sekali teman saya wanita yang merokok, tetapi tidak seburuk apa yang dibicarakan. Bahkan jika kalian melihat atau merasakan, wanita yang berpenampilan buruk atau sepertinya bukan wanita baik-baik, biasanya adalah wanita yang lebih peduli terhadap sosial. Berbeda dengan yang diam-diam mendesis lalu kentut sembarangan. Wanita yang terlihat buruk juga biasanya memiliki rasa empati yang cukup besar terhadap banyak orang. Hal ini dikarenakan keburukan, seluk-beluk pedihnya hidup kehidupan sudah mereka rasakan atau setidaknya mereka lihat. Maka atas hal tersebut janganlah kita memandang mereka karena terbiasa dengan pandangan buruk di masyarakat. Bahkan Ibu Susi Menteri Kelautan pun yang terkenal dengan perkataannya tenggelamkan, dirinya pun merokok. Jadi kita harus bedakan kebiasaan, kepribadian, sifat fisik seseorang yang harus dipisahkan. Contohnya kalian benci kepemimpinan Prabowo, tetapi bukan berarti kita benci pribadinya Bapak Prabowo. Maka atas hal tersebut bijaklah dalam menilai seseorang, karena yang kotor belum tentu noda, yang bersih belum tentu suci. Contohnya para koruptor yang berpenampilan rapih, berpendidikan tinggi, mereka melakukan korupsi. Inilah mengapa kita tidak boleh memandang seseorang dari sampulnya saja. Tetapi dalam video ini bukan berarti saya menyuruh kalian terutama wanita merokok, melainkan sebuah obrolan tongkrongan semata. Ya, yang rokok atau dikurangin rokoknya, yang tidak merokok jangan coba merokok ya, karena akan sulit sekali berhenti merokok jika sudah kecanduan seperti saya. Uang sudah habis tapi pengen ngudut, jelas nganjuk atau ngutang solusinya. Dan udah segitu aja, gak usah panjang-panjang, saya capek seperti biasa pengen ngopi kapal api hitam dan ngudut jarum coklat. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Salam sejahtera, tenggelamkan. Goodbye, dadah.